Nih, ada diketahui gas metana pada suhu 550 derajat, pada suhu 550 Kelvin, tekanannya 5 bar, mengalami ekspansi adiabatis reversibel sampai tekanannya menjadi 1 bar. Dengan mengasumsikan gas metana tersebut pada keadaan gas ideal untuk kondisi yang diketahui ini, maka kita diminta untuk mencari temperatur akhirnya atau temperatur finalnya. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan Gaussian atau menggunakan Excel lagi ya. Nah, untuk awalnya kita tulis dulu guys. Kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui apa? Gas metana dengan asumsi gas ideal dari soal. Ini soalnya sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Untuk suhu gas metana pada kondisi mula-mula atau T1 itu diketahui 550 Kelvin. Kita tulis dulu semua yang sudah diketahui. Dengan tekanan mula-mula itu 5 bar. Dia mengalami ekspansi adiabatis reversibel. Berarti ekspansi adiabatis. Sehingga tekanannya kalau ekspansi itu adalah memuai, volumenya akan membesar atau bertambah, tekanan pasti akan turun. Di sini tekanannya menjadi 1 bar. Nah, yang diminta itu adalah kita harus mencari nilai dari siapa? Nilai tekanan. Temperatur atau T2. Temperatur akhirnya berapa? Nah, dari sini apa saja data yang kita butuhkan? Kalau kita melihat dari persamaan yang ada, yang sudah diberikan dalam materi, itu kita akan menggunakan persamaan 514 dan juga menggunakan persamaan 513. Selain itu, kita membutuhkan data dari tabel C1. Tetapi tabel C1 itu nanti kita akan gunakan untuk menghitung CPIGS ya, bukan CPIGH. Nah, kita lihat dulu dari buku cetaknya. Kita ambil dari tabel C1, kita kumpulkan dulu datanya. Tadi diketahui apa? Gas metana. Untuk gas metana adanya nilai A, B, dan C. Ya. Di sini ada A, B, dan C. Kita pindahkan ke Excel-nya. Nilai A sama dengan 1,702. Nilai B sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, untuk mencari nilai B dan nilai C, ini jangan kalian kalikan 10 pangkat 3. Kenapa? Karena itu sudah dibahas dari yang contoh soal 4.3 ya, di situ sebelumnya. Berarti di sini kita tulisnya 9,081 dikalikan 10 pangkat min 3. 9,081 kali 10 pangkat min 3. Kemudian nilai C-nya berapa? Nilai C sama dengan min 2,164 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita pindahkan ke dalam Excel. Sudah saya pindahkan ke Excel ya. Nah, kemudian tadi kita memerlukan apa lagi? Kita memerlukan persamaan 514. Persamaan 514 bunyinya seperti apa? Delta SIG sama per R sama dengan CPIG
S per R ln T per T0 dikurang ln T per T0. Bentar ya. Saya copy dulu. Saya tuliskan persamaannya dulu. Kita tuliskan persamaannya di dalam Excel. Oke, ini sudah saya tulis. Untuk persamaan, ini adalah persamaan yang di atas, ini persamaan 5.14. Yang di bawah ini adalah persamaan 5.13. Nah, kita tulis dulu di sini penyelesaian atau jawabannya. Untuk penyelesaian, karena gas ideal, maka tidak ada perubahan entalpi atau delta SIG sama dengan 0. Maka delta SIG Nah, delta SIG di sini di mana? Delta SIG saya kasih warna merah ya untuk menghubungkannya. Delta SIG sama dengan 0 berarti di sini. Ya. Nah, karena ini sama dengan 0, 0 per R menjadi di sini adalah 0. Sehingga persamaan berapa? 5.14 menjadi. Kita tuliskan, saya kopikan persamaan 5.14 di sini. Nah, karena delta SIG-nya sama dengan 0, ini saya ganti angka 0, 0 per R itu menjadi 0. Maka bisa kita tuliskan 0 sama dengan CPIG, ya. 0 sama dengan CPIGS per R ln T2 per T1 min ln T2 per T1. Ini cukup jelas sekali ya. Nah, bagaimana tadi yang ditanyakan itu kan adalah berapa nilai T2, ya kan? Untuk mencari T2 di sini, maka kita memerlukan persamaan ini. Persamaan ini belum bisa kita selesaikan. Maka kita mensubstitusikan dengan persamaan 5.13. Cukup berat ya. Sekarang kita coba dulu selesaikan persamaan 5.14 ini. Dari persamaan 5.14 ini, kita bisa pindah ruaskan. Ya, saya akan coba tulis dengan menggunakan pena aja. Sekarang bagaimana kalau kita pindahkan Waalaikumsalam. Kalau kita pindahkan ln T2 per T1 dulu. Oke. Kita keluarkan ln T2 per T1 dulu ya. Jadi ln T2 per T1 sama dengan, oh maaf, belum bisa. Kita harus pindahkan ininya juga. CPIG S per R dikali ln T2 T1, ya kan? Sama dengan ln P2 per P1. Kok bisa seperti itu? Ya jelas bisa.
kita pindah ruaskan saja ini. Nah, kalau biar lebih enak, akan saya coba pakai mathematical equation aja. Tapi pindahkan ke bawah. Untuk kalian semua, tolong nanti mengerjakan, jangan lupa mulai dari bagaimana penurunan rumusnya. Jadi jangan langsung saja. Di sini berarti tanda minus karena dia nanti pindah ke ruas sebelah kiri, tapi di sini kita tukar aja CPIGS per R dikali ln T2 per T1 kita pindahin ke kiri, min ln T2 per T1-nya tetap di kanan. Min kali min jadinya plus, jadi ini bisa berubah seperti ini ya. Nah, dari persamaan ini, bisa kita sederhanakan lagi, pokoknya gimana caranya kita mau mencari nilai T2-nya. Ya, berarti ini CPIG-nya pindah lagi ke ruas kanan. Berarti ini saya copy dulu. Ln T2 per T1 sama dengan ln T2 per P1 dibagi CPIG per R. Kalau dia dibagi CPIG per R, itu sama dengan dikali R dibagi CPIG S ya. Kita cari tanda kali. Nggak bisa seperti ini karena dia pindah ruas, berarti CPIG per S-nya pindah ke bawah. Yang di atas yang di atas berubah menjadi R karena dia pindah ruas. Dari sini, untuk mendapatkan nilai T2 per T1 bagaimana? Dieksponenkan. Kita eksponensial. Di sini ln-nya dihapus. Berarti di sebelah kanan ini harus eksponen. Eksponen dalam kurung. Ini kita kopikan, masukkan ke dalam kurung. Nah, jadilah seperti ini. Sampai sini saya rasa cukup jelas ya buat semuanya. Dari sini kita akhirnya bisa mendapatkan nilai T2. Berapa nilai T2? Nilai T2 itu sama dengan T1 dikalikan eksponen. Ya kan? Intinya seperti ini. Ini kasih tanda kali biar nggak bingung. Ini T1. Nah, jadilah persamaan T2 sama dengan T1 dikali eksponen dari ln T2 per T1 ya. Ln T2 per T1 dikali R per CPIG S. Ini penyederhanaan baru dari satu persamaan saja. 5.14. Persamaan 5.14 yang sudah kita sederhanakan. Nah, sekarang persamaan 5.14 ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan 5.13. Ya, berarti untuk yang ini udah saya hapus dulu ya. Ini akan saya rubah menjadi persamaan 5.14 sederhana.
saya akan pindahkan ke kanan supaya apa? Supaya kita lebih nggak sering scroll ya, naik turun. Jadi di sini akan saya tulis substitusikan persamaan 5.14 yang sederhana, yang sudah disederhanakan ke dalam persamaan 5.13. Nah, ini persamaan 5.13. Dari persamaan 5.13 ini jadinya bagaimana? Coba kita lihat di mana kita bisa memasukkan ini. Berarti semua nilai T2 yang ada di dalam persamaan 5.13 itu akan kita ganti dengan persamaan 5.14 yang sudah kita sederhanakan tadi. Sekarang kita lihat kembali, jangan sampai kita menulis rumusnya kepanjangan. Dari gas metana, dari tabel C1, ini tabel C1 ya tadi, dari tabel C1 di buku itu hanya diketahui A, B, dan C. Di sini di mana A, B, C. D tidak ada. Kalau D tidak ada, berarti ini sama dengan 0. 0 dibagi T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan dulu persamaan 5.13 ini. Kan sini. Sehingga di sini ini sama dengan 0, berarti hanya tinggal C saja. Ya. Kalau C saja, saya akan tulis C-nya di sini saja. Kemudian untuk memudahkan nanti dalam perhitungan kita semua, saya akan menambahkan tanda-tanda kurung supaya kalian tidak keliru. Dalam kurung ini, ya, ini saya akan kasih itu 2 min 1. Nah, ini juga akan saya beri untuk memudahkan kita dalam berhitung nanti. Untuk ini saya harap cukup jelas ya. Saya harapkan dulu bersama. Nah, di sini persamaan 5.13-nya sudah agak lebih sederhana daripada yang tadi. Sekarang baru kita substitusikan semua nilai T2-nya, kita ganti menjadi C persamaan yang ini, T1 kali eksponen dan seterusnya.
sekarang biar lebih mudah karena kita sudah menuliskan persamaannya sebelumnya dengan menggunakan mathematical equation. Jadi kita lebih tinggal copy-copy aja. Di sini di mana T2? Oh, di atas ini. Kita pindahkan ya. Di mana lagi ada T2? Di sebelah kanan. Kita pindahkan juga. Di mana lagi ada T2? Di dalam sini. Sampai sini cukup satu ruas. Berarti di sini CPIGS per R-nya harus kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ya, kecilkan dulu hurufnya supaya lebih mudah. Supaya ini menjadi 0. Pindah ke kanan, berarti di sini dia menjadi min. CPIGS per R ditambah A. Sampai sini saya harap cukup jelas ya. Sekarang kita menggunakan persamaan ini di dalam Excel-nya. Masukkan hati-hati, mulai dari tanda sama dengan. Kita mulai dengan sama dengan. Oke, sama dengan. Kita masukkan satu per satu. Sama dengan minus CPIGS per R. Kita ambil perairan kita yang pertama. Ditambah nilai A. Berapa nilai A-nya? 1,702. Ditambah, hati-hati, di sini sudah mulai ada tanda kurung. Ya, sudah mulai ada tanda kurung. Berarti kita buka kurung, Bu. Buka kurungnya satu aja, jangan. Kenapa? Karena di sini A ditambah seluruh perkalian ini, perhitungan ini. Ya. Jadi 2 kali buka kurung, baru berapa? B. Masukkan nilai B. Ditambah lagi, buka kurung sekali lagi, C. Masukkan nilai C. Baru dikali yang mana? Ini kita masukkan, aduh, T1. Berapa T1-nya? C dikali T1, buka kurung satu lagi, nilai T1 550, dikali eksponen, buka kurung, ln, buka kurung, P2 per P1, tutup kurung, dikali buka kurung 1 dibagi CPIGS. R per CPIGS itu sama dengan 1 per CPIGS per R ya. Ini matematis sekali. Kemudian ditambah T1. Setelah dia ditambah T1, tutup kurung 1, nilai ini dibagi 2, baru tutup kurung. Oke, tutup kurung lagi, ini baru sampai C, tutup kurung sekali lagi yang merah. Baru kita kalikan dengan T1. No, hitungannya banyak ya guys, kalian harus sangat berhati-hati. T1 dikali eksponen buka kurung dan buka kurung P2 per P1 tutup kurung dikali buka kurung 1 dibagi CPIGS. Oke, tutup kurung. Ini sudah diinput
dikurang T1 itu kurang masih baru sampai yang itu. Ya, T1 kali eksponen kali ln ini dikali ya ini udah benar. Yang hijau sampai yang hijau ini berarti dia dieksponenkan C7 benar. Kemudian dibagi ln kurung T1. Wow, lnnya panjang. Dan T1 dikali eksponensial ln T2 per T1. Dan T2 per T1 dikali 1 per IPIDN. Eksponen dari ln ini itu ungu ya, dibagi T1. Itu kurung Oke, nah sekarang kita akan gaussikan. Tetapi sebelum itu, nanti kan yang mau kita cari adalah nilai T2 yang ini ya. Nilai T2 yang ini kita tarik ke sini dulu. T2 sama dengan T1 dikali eksponen ln T2 per T1 dikali 1 per IPID S per R. Sampai sini sudah cukup. Nah, di sini T2-nya masih sekitar 375 Kelvin. Kalau kita lihat di sini lagi-lagi ya, saya ingatkan untuk semuanya, jangan lupa tugas kita itu, jika kita bingung nanti untuk menentukan ininya berapa sih, nantinya perhitungannya apa, kalau benar nilainya itu berapa sebenarnya nilai si T2-nya. Kalian buat dulu diagram PV untuk ancer-ancer ya guys. Tentukan diagram PV. Kalau titik awal diketahui 550 Kelvin, tekanannya 1 bar, berarti kemudian kondisi keduanya, terakhirnya itu berada pada tekanan 1 bar, berarti kalian ambil dulu titik untuk tekanan, patokannya di tekanan. Ambil 5 bar, kemudian volumenya itu mau titik sebelah mana, di sini disebutkan memuai atau berekspansi.
berarti volume akhirnya itu akan lebih besar dari volume awal. Kita ambil seperti ini. Berarti di sini V2, di sini V1. Ini V1, ini V2. Ya, berarti titik awal ada di mana? Ada di sini. Untuk 1 bar, berapa? Di mana titiknya? Di sini. Kemudian kalian hubungkan dengan menggunakan ini berupa kurva, adiabatis kurva. Hubungkan titik ini berupa kurva, bukan garis. Kalau kalian lihat di sini, ini nantinya untuk kalian memudahkan menebak hitungan saya udah benar apa belum. Suhunya beneran naik atau turun, seperti itu. Ya. Sekarang kita kembali ke perhitungan. Nah, di sini kita kembali lagi bagaimana supaya nilai yang rumusan yang sebanyak ini itu berubah menjadi 0. Ruas sebelah kanan ini berubah menjadi sama dengan 0 dengan mengubah nilai CPIGS per R. Sekarang, taruh kursor kalian ke kotak perhitungan, klik data, klik what if analysis, klik goal sheet. Set yang kotak ini menjadi nilainya sama dengan 0 dengan merubah nilai CPIGS per R. Kita klik enter. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akhirnya kita bisa mendapatkan nilai untuk CPIGS per R-nya adalah 5,540261. Saya minta nanti kalian pindahkan saja menjadi 4 angka di belakang koma ya. Kemudian, tadi yang diminta apa pada soal adalah T2. Ditanyakan T2, maka suhu akhirnya berapa? Ini dia nilainya. Saya akan beri warna highlight, warna kuning dan jreng. Akan saya kembangkan nilainya. Seperti ini. Angkanya saya kasih garis bawah. Ini bisa juga nanti ketika kalian menghitung ya. Taruh angka 4 angka belakang koma boleh, 2 angka belakang koma boleh. Nanti kan kalau pakai Excel bisa saya periksa lagi. Oke, ini adalah perhitungan untuk menyelesaikan soal 5.3. Saya harap bisa dimengerti penyelesaian soalnya. Kemudian kita bisa cek kembali bagaimana hasil perhitungan kita itu di contoh 5.3 tadi. Kalau di contoh soal di buku, dia mendapatkan nilai T2-nya 411,34 Kelvin. Kita tadi memperoleh sama persis 411,34 Kelvin. Ya, berarti ini sudah benar jawabannya, tetapi jangan khawatir, saya tidak akan melihat hasil akhirnya, saya akan melihat proses kalian dalam menyelesaikan soal. Jadi, kalian harus pelan-pelan menurunkan persamaan, mengartikan soal yang hanya 2 baris ini, yang hanya 2 kalimat ini, itu kalian terjemahkan dalam bahasa termodinamika dengan menggunakan pendekatan empiris atau merumuskannya dalam rumusan matematis, ya. Kemudian kalian turunkan pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Sampai kalau proses kalian itu benar, insya Allah hasilnya akan benar. Tidak usah terburu-buru karena ini kalian harus memiliki ketelitian. Perhitungannya tidak sederhana. Saya akui perhitungan ini tidak sederhana. Kenapa? Karena persamaannya panjang dan rumit. Butuh ketelitian dan kehati-hatian.
Selamat mencoba menyelesaikan sendiri bukan persamaan, maaf, example 5.3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.